Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian yang mengikuti mata kuliah Ulumul Quran Prodi Pendidikan Agama Islam, baik yang reguler 1 dan reguler 3, baik yang mengikuti perkuliahan pada hari Ahad maupun yang pada hari Senin. Mudah-mudahan semuanya teman-teman sekalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada di antara kita ada yang sakit, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan zahir dan batin, dan diangkat semua penyakitnya, baik itu penyakit yang zahir maupun yang batin. Pada kesempatan kali ini kita masih melakukan perkuliahan secara virtual melalui video, dan materi yang akan ulun sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mungkin di antara teman-teman sekalian sudah mengenal atau mungkin sudah pernah ada yang belajar tentang ini enggak? Tentang asbabun nuzul. Ada yang pernah? Ya, sudah pernah enggak belajar tentang asbabun nuzul? Ini masih tentang ilmu Al-Quran ya. Setelah di beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang wahyu dan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Nah, ini masih berkaitan dengan nuzulnya Al-Quran. Masih ada kaitannya dengan nuzul Al-Quran. Masih ada kaitan dengan turunnya Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas kejadian atau peristiwa atau hal-hal yang menjadi pemantik atau penyebab turun dari suatu ayat Al-Quran atau dari satu surah Al-Quran. Jadi inti pengertian dari asbabun nuzul, asbab nuzul itu maksudnya adalah sebab turun, sebab turun atau sebab diturunkannya Al-Quran, sesuatu yang menjadi penyebab ayat Al-Quran itu diturunkan. Cuman nanti ada pembahasan di sini, kita juga akan membahas bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu turun dengan sebab. Bahkan mayoritas daripada ayat-ayat Al-Quran itu turun tanpa ada sebabnya, tanpa ada hal-hal atau sesuatu yang menjadi pemantik turunnya ayat tersebut. Tiba-tiba langsung turun aja deh. Tiba-tiba langsung turun tanpa ada pemantik, tanpa ada penyebab sebelumnya. Tapi ada sebagian kecil dari ayat-ayat Quran itu dia punya pemantik, dia punya penyebab. Ada hal-hal tertentu atau peristiwa atau kejadian tertentu yang itu menjadi penyebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat atau dalam satu surah sekaligus yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yang akan kita uraikan pada video kali ini, pada perkuliahan kali ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat ini bisa mendengarkan, bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan bisa memahami materi dengan baik. Atau kalaupun dalam penyampaian ulun ini kalian masih belum mengerti, ya silahkan nanti didiskusikan.
asal kalian sudah nonton dulu, sudah mempelajari secara seksama video ini, baru nanti ditanyakan. Dan ulun akan menjawab pertanyaan yang memang belum ulun jelaskan jawabannya. Kalau sudah ulun jelaskan melalui video, ya ulun tidak akan menjawab pertanyaan itu, tidak akan merespon. Karena sebagai adab kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, itu adalah memperhatikan materi yang disampaikan oleh yang menyampaikan dalam hari ini. Kalau dalam perkuliahan ya kita punya dosen, kalau kita di sekolah atau di madrasah, di pondok, itu kita punya guru. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai sesuatu yang sudah dijelaskan oleh dosen, sesuatu yang sudah dijelaskan oleh guru itu ditanyakan lagi. Nah, itu menandakan bahwa kurangnya adab kita kepada guru-guru kita, kurangnya perhatian, kurangnya fokus kita di dalam belajar, dalam memahami, dalam dalam proses pembelajaran kali ini. Jangan sampai seperti itu. Makanya ulun menekankan kepada mahasiswa, kalau mau bertanya silahkan, tapi tanyakan sesuatu yang betul-betul kalian belum paham, atau sesuatu yang betul-betul belum ulun jelaskan secara detail dalam uraian ulun di video misal. Begitu. Kalau sesuatu yang sudah ulun jelaskan, maka ulun mohon maaf, ulun tidak bisa mengulangi penjelasan itu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, ini kisi-kisi kajian atau kisi-kisi pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Asbabun nuzul itu apa? Apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Yang kedua, apa sih manfaatnya mempelajari asbabun nuzul itu? Apa sih gitu loh manfaat dari mempelajari asbabun nuzul? Ya, tentu ada manfaatnya, dan ini sangat bermanfaat. Nanti ada penjelasan tersendiri. Nah, bentuk asbabun nuzul, bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, kaidah asbabun nuzul seperti apa, rumus-rumus atau kaidah sebuah sababun nuzul, sesuatu atau sebuah yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya sebuah ayat-ayat, berarti lebih dari satu ayat, atau sebuah surah yang diturunkan untuk menjelaskan hukum. Ya, asbabun nuzul. Jadi ya, asbabun nuzul itu adalah hal-hal, sesuatu yang menyebabkan turunnya satu ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran, atau bahkan satu surah Al-Quran. Nah, tujuannya untuk apa kita mempelajari asbabun nuzul? Ya, ini tujuannya untuk kita itu mengetahui maksud daripada ayat tersebut, maksudnya apa. Jadi mempelajari asbabun nuzul itu manfaatnya, itu tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk atau pemahaman tentang maksud ayat yang diturunkan tersebut. Atau dalam bahasa lain yang disebut dengan asbabun nuzul, itulah sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan. Dan sebagai penjelasan, jadi ayat Al-Quran yang turun itu adalah sebagai penjelasan terhadap sesuatu yang terjadi, baik
berupa peristiwa atau pertanyaan. Bisa juga ayat Al-Quran yang diturunkan itu adalah jawaban dari asbabun nuzul atau sababun nuzul yang berupa pertanyaan. Terkadang para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang satu hal, umpamanya. Lalu ketika pertanyaan itu dilontarkan, disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, tiba-tiba beberapa hari, misalkan mungkin beberapa hari kemudian turunlah ayat yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi asbabun nuzul itu bisa berupa pertanyaan. Nanti ada contohnya, nanti ada. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. Apa sih manfaatnya mempelajari asbabun nuzul? Nah, ini seperti yang tadi ulun jelaskan. Manfaat dari asbabun nuzul itu adalah mengetahui maksud atau tujuan diturunkannya ayat Al-Quran. Nah, dengan kita mengetahui, mempelajari asbabun nuzul dari suatu ayat, nah kita akan tahu ini maksud dari ayat ini maksudnya apa gitu loh. Ayat ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu akan kita ketahui ketika kita mempelajari asbabun nuzulnya. Itu kalau ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul itu mempunyai manfaat untuk memudahkan kita memahami maksud ayat. Memahami maksud ayat. Ayat ini untuk apa? Tujuannya apa? Nah, kalau kita mempelajari asbabun nuzul, nah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami maksud daripada ayat tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi asbabun nuzul itu tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami suatu ayat. Contohnya seperti apa? Nanti ada contohnya. Pada slide berikutnya ada contoh. Ya, seperti itu. Asbabun nuzul ya. Mempelajari asbabun nuzul ini tuh tidak lepas daripada kehidupan Rasulullah SAW. Karena ayat Al-Quran itu turun pada zaman Rasulullah saja. Di luar pada itu tidak ada lagi ayat Al-Quran turun. Kita mempelajari asbabun nuzul itu pada hakikatnya sama saja kita mempelajari sirah ya, kehidupan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manfaat mempelajari asbabun nuzul yang berikutnya adalah memudahkan menghafal, memahami, menguatkan makna ayat dalam ingatan. Contoh Quran surah Ali Imran ayat 188. Nah, pada ayat ini Marwan Ibnul Hakam kesulitan memahami ayat ini karena pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang bergembira dengan apa yang dia kerjakan dan suka dipuji. Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang musyrik dan Yahudi. Kita lihat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim.
La tahsabanna alladhina yaqra'una bima ataw. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum adzabun alim. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah kerjakan dan orang-orang yang senang dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Bagi mereka siksa yang pedih. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka telah kerjakan dan orang-orang yang senang dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Bagi mereka siksa yang pedih. Nah, ini para sahabat. Ini tadi diceritakan Marwan ibn al-Hakam itu bingung memahami ayat ini. Kok orang dilarang untuk bergembira dengan apa yang dia lakukan? Kok ayat ini melarang orang bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan suka dipuji? Kok kenapa dilarang? Kok kenapa gitu? Kenapa? Oh, ternyata ayat ini mempunyai sebab turunnya. Sebab turunnya apa? Sebab turunnya di ayat ini adalah berkenaan dengan tingkah kelakuan dari orang-orang musyrik dan Yahudi di zaman dahulu. Orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi itu bergembira ya, dengan apa yang mereka kerjakan daripada sesuatu yang bersifat maksiat gitu ya, sesuatu yang bersifat bertentangan dengan syariat kita, kelakuan yang tidak baik seperti itu, dan senang dipuji. Mereka senang dipuji. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi pemahamannya adalah seperti itu. Jadi tujuan ayat ini sebenarnya adalah untuk tidak mengikuti kelakuan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Jangan diumpati kelakuan daripada orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzul dari ayat ini, mungkin kita akan kesulitan. Kok orang dilarang untuk bergembira dengan apa yang mereka kerjakan? Dilarang. Kenapa dilarang? Nah, maksud dilarang itu maksudnya ini ayat ditujukan kepada orang Yahudi, pada orang musyrik dan orang Yahudi. Oleh karena itu, maksud dari ayat ini sebenarnya adalah jangan sampai kita itu mengikuti kelakuan orang-orang Yahudi, orang musyrik. Jangan diikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat, jangan diikuti. Gitu. Karena kalau kita mengikuti mereka, kita akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, siksa yang pedih. Jangan diumpati, maksudnya jangan diumpati gawian orang-orang Yahudi. Itu karena kita mempelajari asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu adalah tentang kelakuan, tingkah laku daripada orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Jangan seperti itu. Kita jangan
maumpati mengikuti tingkah laku nang kada baik daripada nang melanggar syariat, nang berbau maksiat daripada orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Jangan diumpati. Ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata ayat ini diturunkan karena berkenaan dengan orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Ya, manfaat mempelajari asbabun nuzul berikutnya adalah untuk mempelajari sirah, membantu untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempelajari sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar kita tayangkan untuk membantu mengenal sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita cek seperti contohnya di sini Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan bersabarlah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ini Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Ini sababun nuzul, penyebab turunnya Al-Kahfi ayat 28. Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Kahfi ayat 28 di atas itu diturunkan karena berkenaan dengan Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi. Kenapa? Karena Umayyah menganjurkan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah sendiri. Apa? Yaitu mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikut Rasulullah untuk mendekatkan kepada pemimpin-pemimpin Mekah. Nah, setelah peristiwa itu turunlah ayat di atas tadi, yaitu Al-Kahfi ayat 28. Di Al-Kahfi ayat
28 ini perintah kepada Rasulullah untuk bersabar. Masya Allah ya. Padahal kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sifat sabar yang luar biasa ya. Paling sabarnya manusia itu adalah Rasulullah. Tidak ada lagi di atasnya yang lebih sabar. Tidak ada. Manusia paling sabar itu Rasulullah. Manusia yang paling sabar itu disuruh sabar lagi. Manusia yang paling sabar di ayat ini itu disuruh sabar lagi. Nah, luar biasanya. Manusia yang paling sabar, Rasulullah disuruh sabar lagi. Wasbir nafsak, tahanlah, sabarlah dirimu. Wasbir nafsak, sabarlah terhadap diri kalian, terhadap dirimu, terhadap apa? Berusahalah sabar engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad disuruh sabar. Nabi Muhammad nang sabarnya sudah luar biasa. Paling sabar manusia itu Nabi Muhammad disuruh sabar. Wasbir nafsaka, sabarlah engkau Muhammad. Sabarlah engkau ya Muhammad, dan sabarlah orang-orang yang menyeru Tuhannya, orang-orang yang taat. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah nih, sabarlah engkau ya Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya, orang-orang yang taat beribadah. Sabar, disuruh sabar. Ayat ini turun karena ini penyebabnya. Karena ayat ini diturunkan karena kelakuan dari Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi. Karena Umayyah ini menganjurkan supaya Rasulullah mengerjakan suatu perbuatan yang sidin kada katuju. Apa itu perbuatannya? Mengusir orang-orang miskin. Mengusir orang miskin. Ketika Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi ini menyuruh atau menganjurkan Rasulullah untuk mengusir orang-orang miskin, yaitu perbuatan yang paling kali disukai oleh Rasulullah, maka turunlah ayat ini, Al-Kahfi ayat 28, yang berisi tentang sabarlah dirimu ya Muhammad. Sabarlah engkau ya Muhammad. Satu perintah keduanya apa? Perintah keduanya, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Artinya jangan berpaling, itu maksudnya jangan kamu mengusir orang-orang miskin. Jangan kamu berpaling dari miskin. Yang ketiga, janganlah engkau mengikuti orang yang lalai. Maksudnya jangan mengumpati saran atau perintah dari Umayyah ibnu Khalaf. Membantu meneliti periodisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Membantu meneliti periodisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Berikutnya ya. Membantu meneliti periodisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari asbabun nuzul
itu membantu kita untuk mengetahui ayat ini tergolong daripada ayat yang mana, ayat makiyahkah atau madaniyahkah. Nah, untuk masalah periodisasi ini kita akan membahas pada video yang akan datang atau pada perkuliahan yang akan datang. Kita akan membahas tentang makiyah dan madaniyah. Jadi intinya asbabun nuzul itu mengetahui, membantu kita untuk mengetahui periodisasi ayat ini. Nah, makiyahkah, tergolong dari ayat makiyahkah atau ayat madaniyah. Kalau di sini dicontohkan surah Al-Jin. Jadi begini ceritanya, asal muasalnya ini surah Jin ini diturunkan karena saat kondisi Rasulullah SAW saat itu ceritanya ditinggal wafat oleh orang-orang yang beliau cintai, ya, ditinggalkan wafat oleh istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan ditinggal oleh pamanda beliau yaitu Sayyidina Abu Thalib gitu. Jadi peristiwa itu disebut dengan saat itu gitu ya, waktu saat itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sempat meminta semacam bantuan gitu ya kepada orang gitu, kepada orang di daerah Taif kalau tidak salah seperti itu. Kepada penduduk Taif beliau pergi ke sana. Di samping itu beliau juga mendakwahkan Islam di sana, menyampaikan dari saya Islam dan minta sokongan, dukungan, seperti itu ceritanya. Tapi yang beliau temukan adalah ya siksaan seperti itu yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, ya pedih gitu kan ya. Dan di sini Rasulullah teruji sekali. Beliau adalah makhluk Allah yang memang istimewa karena beliau mempunyai sifat sabar yang luar biasa. Di saat seperti itu ya, di saat kondisi beliau tersakiti seperti itu, beliau tidak mendoakan yang jelek untuk penduduk Taif, tapi beliau merasa ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat beliau itu munajat yang indah, munajat yang indah. Saya tidak ulun kadang menyebut itu sebagai sebuah keluhan dari Rasulullah. Menurut ulun tidak, tapi itu semacam munajat, penyesalan diri akan ketidakmampuan diri beliau untuk menyampaikan hidayah gitu. Jadi beliau semacam itu saking menyesali akan kekurangan diri beliau gitu, sehingga menyesali kekurangan diri beliau tidak bisa menyampaikan tidak bisa mengislamkan penduduk Taif saat itu, tidak bisa mengislamkan karena beliau merasa beliau mempunyai kekurangan. Ini luar biasanya, orang yang mau mengakui kekurangannya itu justru orang yang luar biasa gitu. Nah, ini Rasulullah SAW. Nah, di saat Rasulullah sedih, meskipun saat itu kan sebenarnya ceritanya kalau seandainya seandainya dahulu itu Rasulullah menerima tawaran malaikat gitu kan untuk melemparkan gunung ke kota Taif, atau ada juga yang meminta yang siap membantu, malaikat siap membantu untuk membalikkan kota Taif, untuk menyiksa kembali orang Taif, tapi itu beliau tolak karena beliau berharap, karena beliau mempunyai keyakinan gitu. Jadi suatu saat dari keturunan penduduk kota Taif itu nanti akan ada yang mengikuti jalan beliau. Nah, ini luar biasa, dakwah beliau ini luar biasa, sangat sulit untuk kita ikuti.
kondisi seperti ini inilah yang menjadi sebab turunnya Quran surah Al-Jin. Itu kalau tidak salah satu surah full itu turun setahunan ya, nanti bisa dicek lagi. Intinya kalau tidak satu surah mungkin ada beberapa ayat dari surah Jin yang turun saat itu. Nah, penyebabnya adalah peristiwa ini. Jadi intinya Quran surah Al-Jin itu kan isinya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan hiburan Nabi Muhammad SAW terhadap peristiwa yang beliau alami saat itu, bermacam siksaan, dari penolakan, ya, lalu dihibur. Ya, intinya di dalam surah Jin itu disampaikan oleh Allah, gitu ya, begini. Jadi intinya, kalau seandainya manusia semuanya menolak ajakanmu, kalau mereka menolak, gitu ya, mereka menolak, masih ada selain manusia yang mau menerima ajarannya. Masih mau kata Allah, masih mau ada yang menerima ajarannya. Yaitu siapa? Yaitu mereka bangsa jin. Bangsa jin. Jadi teman-teman sekalian, bangsa jin itu mereka mendengarkan kajian-kajian ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, mereka mendengarkan. Tapi di antara mereka ada juga yang beriman, ada yang taat, ada yang muti', seperti kita insya Allah. Mereka ada yang taat beribadah, tapi ada juga yang maksiat, ada juga yang bermaksiat. Jadi kata Allah, dakwahmu kepada manusia meskipun mereka kepada penduduk Taif itu ditolak, tapi dari bangsa jin ada yang menyambut ajakan dakwahmu. Ya, sekalian teman-teman gitu ya, dan anak kalian sudah tua, nah jadi gak akan terus sudah tua, mahasiswa nih dijanggut bawah atas sudah. Jadi kalau mahasiswa itu ulun ini kalau dengan mahasiswa menyapanya sebagai teman, ya. Kalau dengan pelajar SMA, aliyah, itu baru anak-anak. Kalau kalian ya sudah kuliah ini seperti ini, ya sudah tua lah, jangan merasa awet muda terus, tua ini sudah barangnya. Anak bini sudah, anak belaki sudah. Ini jadi begini teman-teman sekalian, di awal perkuliahan kemarin itu kan saya ulun pernah menganjurkan kepada kalian untuk untuk sebelum mengikuti perkuliahan itu berwuduk dulu. Lalu ada yang bertanya, manfaatnya untuk apa Pak? Saya bilang, dah 4 aja dulu, nggak tahu manfaatnya kan, seperti itu. Jadi begini, ketika kita hadir di sebuah kajian ilmu agama, baik yang secara langsung, misalkan di kelas atau majelis ta'lim, atau melalui media seperti ini, itu perlu saya ingatkan, perlu ulun kasih tahu bahwa yang mengikuti kajian seperti ini tidak hanya manusia. Yang mendengarkan penjelasan materi tentang ilmu-ilmu agama ini tidak hanya manusia, itu juga jin. Itu keterangannya ya ada Quran surah Jin seperti tadi. Intinya di Quran surah Jin itu intinya bahwa selain manusia yang mendengarkan ajakan dakwah Rasulullah, itu juga bangsa jin, bangsa jin. Termasuk ilmu kita sekarang, kita membahas tentang ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu yang di dalamnya membahas tentang kajian-kajian Al-Quran. Nah, ini perlu kalian ketahui, ya, mengikuti kajian seperti ini ya,
tidak hanya manusia, tapi juga golongan yang tidak kasat mata. Terserah kalian percaya atau tidak, itu urusan kalian. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan. Nah, kaitannya dengan kemarin di video-video yang lalu itu ulun ada menjuruh kalian untuk berwudu dulu sebelum mengikuti perkuliahan. Itu tujuannya adalah untuk ta'addub, kita beradab dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar kita ini tidak membuat bangsa jin sakit hati. Karena bangsa jin yang mengikuti kajian-kajian ilmu agama, hadir di majelis ta'lim, di pengajian, itu kalau melihat kita yang kurang adab dalam pengajian, mereka tuh gemesnya luar biasa. Jadi hati-hati kalau kalian yang sering ikut hadir di majelis tapi kurang adab tuh hati-hati. Saya bilang hati-hati. Ya bisa jadi ada bangsa jin yang kecewa, yang gemes sama kalian. Karena apa? Karena kalian kurang adab. Karena kita kurang adab. Maka untuk menutupi kekurangan adab kita itu adalah dengan kita berwudu. Hadir kita ke majelis sebelum kita belajar menuntut ilmu agama, dibiasakan untuk berwudu. Adab kita yang paling penting ketika kita hendak menuntut ilmu adalah berwudu. Manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya supaya kita tidak menyakiti perasaan bangsa jin yang ikut mengaji. Yang bangsa jin yang ikut mengaji, yang di situ yang mereka pun adabnya luar biasa dengan gurunya. Gurunya itu manusia juga. Gurunya manusia. Bangsa jin itu senang, bangsa jin yang muti', yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senang dan sangat menghormati gurunya, apalagi gurunya dari golongan manusia. Jadi kalau bangsa jin punya guru, misalnya guru dari golongan manusia, lalu kita kurang ajar, kita kada beradab dengan gurunya, mereka marah. Seminimal mungkin kita beradab dengan guru, dengan ilmu, itu adalah dengan berwudu bila hendak mengaji. Itu seminimal mungkin yang disampaikan dan beradab. Kamu nuku kisahkan seberitaan pengalaman mistis kuni kamu kan bisa kanang waninya malam ini bak kami sorangan kawese. Ini ulun kada mengurusi bangsa jin, tapi terkadang bangsa jin itu ngikutin ulun, ngikuti kemana ulun ngajar. Ulun kada mengurusi, karena memang ulun kada hendak berkawan, kada hendak bersahabat dengan bangsa jin. Tapi ulun kada kawa melarang orang-orang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Kalau ada orang belajar, ya kita silahkan aja kalau masalah. Tapi kalau untuk bersahabat, no, tidak. Tuh. Bentuk-bentuk asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul itu bisa berupa pertanyaan atau perbedaan, pertanyaan atau permasalahan, perkelahian misalnya, atau pertentangan. Misalnya di sini ada terjadi perselisihan antara suku Aus dan Khazraj. Nah, ini ada perselisihan, hampir terjadi pertumpahan darah. Ini terjadi di Madinah ya, karena Aus dan Khazraj ini adalah dua suku yang menghuni
kota Madinah, Yasrib dulu namanya ya. Nah, untuk mengatasi perselisihan antara Aus dan Khazraj, maka turunlah Ali Imran ayat 100 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Duhai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, hanya orang-orang yang non-muslim, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Nah, ayat ini sebenarnya adalah solusi. Jadi kalau terjadi permasalahan, ayo ikuti orang-orang yang beriman, ikuti orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang iman, jika kamu mengikuti, yang hindari jangan mengikuti orang-orang non muslim. Karena kalau kita berteman akrab dengan orang non muslim, khawatirnya kita akan terbawa-bawa dengan keyakinan mereka. Dikhawatirkan. Jadi terjadinya perselisihan antara Khaus dan Khazraj itu dijawab oleh Ali Imran ayat 100 itu dengan cara kembali kepada penyelesaian dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tidak lagi terjadi perselisihan ya. Maka selesainya adalah dengan menaati siapa? Dengan menaati orang-orang yang mempunyai ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jika kalian menaati kelompok yang diberikan kepadanya Alkitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini jadi wahai orang yang beriman, jika kalian menaati golongan non muslim, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kalian akan dikembalikan menjadi kafir. Karena orang Aus dan Khazraj ini kan dahulunya non muslim kemudian masuk Islam. Nah, dikhawatirkan kalau minta pendapat selain kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dikhawatirkan mereka akan kembali kafir. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan antara Aus dan Khazraj itu adalah dengan kembali mengikuti petunjuk dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat imannya. Nah, ini Quran surah Al-Imran seperti itu. Jadi inti daripada Quran surah Al-Imran, jangan mengikuti orang-orang atau golongan yang non muslim. Jangan mengikuti pendapat, jangan menaati orang-orang muslim, karena dikhawatirkan yaruddukum ba'da imanikum kafirin, karena dikhawatirkan kalian akan dikembalikan menjadi murtad. Jadi pahaman kebalikannya adalah ikuti, taati orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, jadi saat itu ya Rasulullah dan para sahabat, maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan saat itu adalah ikuti Rasulullah, ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ikuti apa-apa yang sudah menjadi keputusan daripada Rasulullah agar selamat dunia akhirat. Nah,
Terkadang asbabun nuzul itu juga berupa dengan usulan dan keinginan daripada sahabat, terutama ini Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini mengusulkan maqam Ibrahim untuk dijadikan tempat sholat. Jadi pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu mengusulkan maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kubur Nabi Ibrahim, bukan ya, tetapi maqam Ibrahim ini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah. Nah, usulan Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat direspon, dijawab oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, ini Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125. Ini Al-Baqarah, ini ayat Al-Baqarah 125 itu turun karena usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, usulan Sayyidina Umar bin Khattab agar istri Rasulullah menggunakan hijab. Nah, ketika setelah Sayyidina Umar mengusulkan agar istri Rasulullah menggunakan hijab, maka turunlah ayat Al-Ahzab ayat 53. Jadi begini teman-teman sekalian, perlu ulun menjelaskan bahwa yang dimaksud hijab di sini itu bukan jilbab, bukan kerudung, ya. Saat itu istri-istri Rasulullah sudah menutup auratnya. Jadi yang dimaksud hijab di sini adalah pemisah. Pemisah maksudnya seperti apa? Kalau kalian lihat itu kan biasanya di masjid kita itu antara saf laki-laki dan perempuan itu ditutup ya. Kalau biasanya kalau saf perempuan ditutup dengan kain ya. Dengan kain. Jadi laki-laki tidak bisa memandang perempuan, yang perempuan tidak bisa memandang laki-laki. Nah, penutup itu namanya hijab. Itu yang disebut dengan hijab. Jadi begini, saat itu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW berada di rumah Rasulullah, itu suatu ketika pernah sahabat dan Rasulullah berada di rumah, dan di situ istri Nabi juga ada. Nah, di situ ada kejadian di mana sahabat itu melihat istri Rasulullah. Sahabat melihat istri Rasulullah. Nah, untuk menghindari memandang sesuatu yang tidak layak gitu kan, artinya istri Nabi kan tidak layak dipandang, tidak layak untuk dilihat seperti itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan untuk apa? Untuk membuat hijab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijab artinya pemisah, penutup ya, kain penutup seperti yang kita lihat biasanya di masjid atau di mushola itu dilanggar seperti itu. Maka turunlah Al-Ahzab ayat 53 berikut. Nah, ini dia. Belakang tabir. Nah, dimaksud tabir itu hijabnya. Maksud dengan tabir itu adalah hijab.
Yang berikutnya adalah nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab agar kepada istri Rasulullah, ya, kepada istri Rasulullah, isi nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada istri Rasulullah yang cemburu. Maka turunlah ayat berikut, Tahrim ayat 5. Asalnya penyebabnya adalah nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tahrim ayat 5. Mohon maaf tidak bisa ulun tayangkan di sini At-Tahrim ayat 5-nya. At-Tahrim ayat 5-nya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin qanitatin bentar. Tahrim Asa rabbuhu in talaqahunna ayyubdilahu azwajan khairan minkum muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin zayyibati wa abkara. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang lebih beriman, yang taat, yang lebih bertaubat, yang lebih banyak mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan maupun yang perawan. Jadi jangan sampai intinya di sini jangan sampai nasihat Sayyidina Umar gitu. Nasihat Sayyidina Umar ini
kepada istri Rasulullah yang cemburu, gitu, yang cemburu, lalu dinasihati oleh Sayyidina Umar. Maka nasihat dari Sayyidina Umar itu menjadi sebab ya daripada turunnya ayat Al-Quran At-Tahrim ayat 5. At-Tahrim ayat 5 itu adalah ayat yang menguatkan nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini turunnya At-Tahrim ayat 5 itu adalah sebagai respon penguat daripada nasihat Sayyidina Umar ibn Khattab. Tuh. Yang berikutnya adalah usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab agar tahanan perang Badar dibunuh. Agar tahanan perang Badar dibunuh, gitu kan? Maka usulan tersebut menyebabkan turunnya ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 67. 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 Maka lin nabiyyi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu mengusulkan tawanan perang Badar itu dibunuh saja. Dibunuh saja. Usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab ini direspon oleh At-Tahrim ayat Al-Anfal ayat 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat, ya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Jadi sebenarnya ayat ini respon. Ayat ini diturunkan karena sebab usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk tawanan dibunuh saja. Tawanan dibunuh saja. Tapi ayat di sini tidak menyuruh untuk melakukan itu. Tidak ada untuk dibunuh, tidak ada. Ayat ini tidak membunuh. Jadi ayat ini merespon kebalikannya. Jadi semacam menolak usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang diterima saat itu adalah usulan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu terjadi perbedaan pendapat masalah tahanan perang Badar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mengusulkan untuk tidak dibunuh tetapi dimanfaatkan. Jadi kalau ada tahanan yang bisa mempunyai ilmu, misalkan ilmu menulis, ya tahanannya dibebaskan dengan syarat mau mengajarkan orang-orang Islam, anak-anak orang Islam untuk belajar menulis, misalnya contoh seperti itu. Jadi kalau ada tahanan yang mempunyai
ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang muslim, itu menurut Sayyidina Abu Bakar diberi syarat tebusan itu untuk mengajarkan orang-orang Islam, mengajarkan anak-anak orang Islam ilmu yang dia kuasai. Kalau dia mampu mengajarkannya, dibebaskan seperti itu. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab itu tegas, bunuh saja semua. Jadi keputusan yang diambil saat itu oleh umat Rasulullah, diambil oleh Rasulullah saat itu adalah mengambil pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena berdasarkan ayat ini adalah supaya mendapatkan, kamu menghendaki harta benda sedangkan Allah menghendaki pahala. Jadi tujuannya untuk kita mendapatkan pahala, tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat. Dengan cara seperti apa? Tidak dibunuh, tapi untuk kehidupan akhirat dengan dimanfaatkan untuk mengajar ilmu yang mereka miliki dari tawanan tersebut. Seperti itu penjelasan dari ulama. Kita lanjut ya. Terkadang ayat turun, sebuah ayat turun itu karena menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW di masa lalu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Jadi pernah Rasulullah SAW itu ditanya tentang sesuatu yang terjadi di zaman dahulu, itu tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'anil Zulkarnain. Mereka menanyai engkau tentang Zulkarnain. Lalu jawablah, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Lalu akan diceritakan. Lalu ayat ini menjelaskan, katakanlah ya Muhammad, sa'atlu 'alaikum, akan saya bacakan kepada kalian minhu, tentangnya Zulkarnain ini, zikran, dalam sebuah kisahnya, kisah dari Zulkarnain, seperti itu. Zikra. Sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Saya akan ceritakan kepada kalian minhu, tentangnya zikra, sebuah kisah tentang dia. Nah, ini asbabun nuzulnya adalah berupa pertanyaan kepada Rasulullah terkait atau tentang kejadian di masa yang lalu. Terkadang asbabun nuzul itu adalah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa di masa sedang terjadi. Pertanyaan misalkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh misalnya. Lalu turunlah Quran surah Al-Isra ayat 85. Nah, surah Isra ayat 80. Al-Isra kita cek Al-Isra 85. Al-Isra 85. Al-Isra 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 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh
qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85 ini tentang Rasulullah itu ditanya tentang roh, lalu dijawab, katakan ya Muhammad bahwa roh itu perkara daripada Tuhanmu. Dan aku, kata Rasulullah, tidak diberikan ilmu tentang itu kecuali pengetahuan sedikit tentang roh itu. Yas'alunaka 'anir ruh wa ma utitum, dan tidaklah, dan katakanlah kepada mereka bahwa roh itu perkara yang hanya Tuhanmu yang memiliki itu, yang menggenggam itu. Wa ma utitum, dan katakan bahwa aku itu tidak diberikan ilmu tentang itu kecuali sedikit, gitu. Nah, ini adalah respon dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi tentang peristiwa di masa yang sedang terjadi. Lalu turunlah Al-Isra ayat 80. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi tentang peristiwa di masa pertanyaan yang di masa yang akan datang, maksudnya di masa yang akan datang. Peristiwa yang akan datang. Ya, misalkan yas'alunaka 'anis sa'ah. Misalkan mereka bertanya tentang hari kiamat, lalu turunlah An-Nazi'at ayat 42. Surah An-Nazi'at. Nazi'at ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya. Nah, ada pertanyaan seperti itu, maka turunlah ayat ini, An-Nazi'at ayat 42. Ini cara mengetahui asbabun nuzul. Riwayat yang sahih dari Rasulullah, dia menceritakan bahwa ini adalah asbabun nuzul, harus punya riwayat yang sahih dari Rasulullah. Riwayatnya sahih, cerita-cerita seperti itu sahih dari Rasulullahnya, benar memang dari Rasulullah seperti itu. Atau terjadi di zamannya Rasulullah seperti itu, sahih. Mendengarkan dari sahabat tentang sebab turunnya ayat, karena kan sahabat saat itu sejaman dengan Rasulullah SAW. Jadi ada penjelasan seperti itu, penjelasan dari sahabat, umpamanya kalau tidak dari Rasulullah, ada penjelasan dari sahabat bahwa ini sebab turunnya ayat ini. Nah, ini adalah sebab turun ayat yang itu. Nah, itu ada penjelasan dari sahabat, ada penjelasan dari sahabat, ada riwayat dari sahabat yang menjelaskan tentang itu, bahwa ini sebab, ini adalah kejadian atau pertanyaan atau peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat A, misalkan. Ini adalah kejadian atau peristiwa atau hal yang menjadi sebab dari turunnya ayat B, seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang kita sudah gampang saja mengetahui asbabun nuzul Al-Quran seperti apa, karena sudah dibukukan oleh para ulama melalui kitab-kitabnya. Kita cuma tinggal baca, nyaman benar. Kita tidak usah lagi mencari asbabun nuzulnya, cukup kita membaca, mempelajari kitab-kitab ilmu-ilmu yang sudah ditinggali oleh para ulama. Tinggal kitanya aja lagi belajar kahakun atau kadaka. Atau adanya keterangan dari kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in ini adalah seseorang yang hidup di zamannya Rasulullah, dan sidin beriman dengan Rasulullah, tapi kada sampat bertemuan lawan Rasulullah. Itu ngarannya kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in itu
kibarut tabi'in. Jajan apa ya? Keras kan? Itu kibarut tabi'in. Contohnya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang beriman dengan Rasulullah, tapi beliau orang yang beriman kepada Rasulullah, hidup di zamannya Rasulullah tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah karena jarak tempat antara beliau dengan Rasulullah sangat jauh. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman sedangkan Rasulullah itu di Madinah. Pernah juga memang Sayyidina Uwais Al-Qarni itu beberapa kali ke Madinah tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Jadi karena tidak bertemu maka tidak disebut dengan sahabat. Beda dengan orang yang beriman hidup di zaman Rasulullah, pernah lihat Rasulullah, itu disebut dengan sahabat Rasulullah. Nah, orang yang hidup di zaman Rasulullah, iman dengan Rasulullah tapi tidak langsung melihat Rasulullah, itu tidak disebut dengan sahabat tapi kibar tabi'in. Nah, kibar tabi'in. Kibar tabi'in. Kibar tabi'in. Kibar tabi'in. Kibarut tabi'in. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni, ini adalah kibarut tabi'in. Kenapa disebut dengan kibarut tabi'in? Karena beliau iman dengan Rasulullah tapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, itu disebut dengan kibarut tabi'in ya. Nah, ada juga orang yang hidup di zaman Rasulullah, dia melihat Rasulullah tetapi dia saat itu belum beriman. Ada juga orang yang lain, tipe yang lain juga disebut dengan kibarut tabi'in, itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, melihat dengan Rasulullah secara fisik, melihat dengan Rasulullah, tetapi saat Rasulullah hidup beliau belum beriman, dan beriman ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, beriman di masa sahabat umpamanya. Nah, ini juga orang disebut dengan kibar tabi'in, kibarut tabi'in. Kibar at-tabi'in. Adanya keterangan dari kibar tabi'in bahwa ini atau peristiwa ini adalah sebab dari turunnya suatu ayat, itu juga bisa menjadi patokan untuk mengatakan bahwa itu adalah sababun nuzul dari suatu ayat, sebab turunnya dari suatu ayat Al-Quran. Oke. Apakah semua ayat Al-Quran didahului asbabun nuzul? Apakah semua ayat Al-Quran diturunkan didahului asbabun nuzul? Nah, ini jawabannya tidak semua. Kan mayoritas daripada ayat Al-Quran itu diturunkan tanpa asbabun nuzul. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bukan buku sejarah atau buku tentang peristiwa di masa lalu, tapi Al-Quran itu adalah buku pedoman untuk kehidupan. Ayat-ayat yang turun tanpa asbabun nuzul jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul. Faidah asbabun nuzul. Al-ibratu bil umumil labzi la bi khususis sabab. Sebentar, ini ada azan, kita tunggu berikutnya.
Kaidah asbabun nuzul. Al-ibratu bi'umil labzi la bi khusus sabab. Berlaku kaidah umum meskipun sebabnya khusus. Contoh Quran surah Al-Hasyr itu berlaku umum. Quran surah Al-Hasyr, kita lihat Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatun bainal aghniya minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini ayat Al-Hasyr ayat 7. Ayat Al-Hasyr ini sebenarnya sebabnya adalah khusus, ya, yaitu tentang pembagian ghanimah harta rampasan perang. Itu pembagian ghanimah yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Hasyr ayat 7 inilah ghanimah, pembagian ghanimah harta rampasan perang ketika berhadapan dengan Yahudi Bani Nadir. Lalu dibagi-bagi seperti itu. Lalu ayat ini mempunyai kaidah, tidak sebagai berlaku kaidah di sini, tidak berlaku khusus untuk di zamannya Rasulullah saat itu saja. Jadi maksudnya berlaku secara umum, baik di zamannya Rasulullah maupun zaman berikutnya, termasuk zaman kita. Jadi yang diinti dari ayat ini adalah wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, apa-apa yang kalian dapatkan dari Rasulullah fakhuzuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang kalian dilarang daripadanya oleh Rasulullah maka hindarilah. Jadi bahasa kitanya itu kalau Rasulullah memberi ambil, tapi kalau kalian diberi jangan minta. Jadi kalau Rasulullah menyuruh, wa ma'atakum itu Rasulullah menyuruh, gawi. Tapi kalau Rasulullah kada menyuruh, hanya kalau Rasulullah melarang, maka tinggalkan, hindari. Fantahu wattaqullah. Dan itu berlaku secara umum, tidak hanya pada saat pembagian ghanimah itu, tetapi juga berlaku untuk semua, umum sampai di zaman kita. Berlaku kaidah khusus. Yang kedua, berlaku kaidah khusus jika terdapat dalil yang mengkhususkannya, seperti kaidah yang ada di ayat 32 dan 33 dari surah Al-Ahzab berikut. Ini, wahai istri-istri Rasulullah, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna fala takhdatna bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri Rasulullah, kamu itu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.
wa qurn fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyuzhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirukum tathhira. Nah, ini waqrun fi buyutikum. Waqrun fi buyutikum. Waqrun fi buyutikum itu adalah kaidah yang mengharuskan istri Rasulullah itu untuk selalu ada di rumah. Waqrun fi buyutikum. Khusus tapi untuk istri Rasulullah. Yang khusus Al-Ahzab ayat 33 ini adalah ayat yang khusus untuk ayat yang dikhususkan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ayat yang dikhususkan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat-ayat yang dikhususkan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Berlaku kaidah khusus jika terdapat dalil yang mengkhususkan. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka berlakunya adalah umum. Jika terdapat lebih dari satu sebab turun ayat Al-Quran, ya terkadang ada 1, 2, 3 sebab, maka digabungkan jika memungkinkan. Nah, jika tidak mungkin, maka ambillah satu yang riwayatnya paling sahih. Oke teman-teman mahasiswa, untuk pembelajaran daring hari ini rasa sudah cukup, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas seperti biasa. Dan jika ada satu pertanyaan atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada ulun, dipersilahkan dengan ketentuan seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi mohon dicermati lagi video ini. Jadi sebelum bertanya usahakan yang detail. Yang detailnya memang itu kalian belum paham dan di sini belum menjelaskan. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya ini bisa disampaikan. Jika ada saran dan kritik silahkan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.